Shalom, saudara-saudari yang terkasih, umat paroki Santa Maria dari Gunung Karmel. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki masa Prapaskah. Dan tentu sebagai umat Kristiani, kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memasuki masa ini. Pada momen ini, kami akan menghantar saudara-saudari ke dalam sebuah permenungan di bawah tema Membina Solidaritas Kristiani bercermin pada Inkarnasi Kristus. Tema ini terinspirasi dari tema umum yang dikeluarkan oleh keuskupan, yaitu semakin beriman, semakin solider. Namun sebelumnya kami merasa perlu untuk memperkenalkan diri. Saya, Frater Mian SMM, dan teman saya, Frater Yekri SMM, akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Romo Fidelis SMM, seputar solidaritas Allah bagi umat Kristiani. Selamat siang, Romo. selamat siang juga, Frater. Apa kabar, Romo? Baik. Ya, terima kasih, Romo, karena telah hadir bersama kami dalam kegiatan pastoral ini. Kita langsung saja melangkah ke pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, Romo mungkin bisa menjelaskan kira-kira apa itu inkarnasi? Baik, sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Apa itu inkarnasi? Istilah inkarnasi sesungguhnya berasal dari kata Latin incarnatio yang berasal dari dua akar kata. Yang pertama in yang memiliki arti masuk ke dalam, dan kata carno atau karnis yaitu daging. Nah, secara harafiah pengertian dari istilah inkarnasi adalah masuknya Kristus ke dalam daging manusia. Jadi secara sederhana, inkarnasi artinya menjadi daging. Pertanyaan kita, siapa yang menjadi daging? Kristuslah yang menjadi daging. Allah menjadi seorang manusia. Jadi menjadi daging artinya Allah menjadi seorang manusia. Dengan demikian, inkarnasi Kristus itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Dia yang menjadi manusia. Dalam iman Kristiani, dialah Yesus Kristus. Dalam keberadaannya yang adalah manusia, itulah dia datang menebus dosa-dosa manusia. Nah, inkarnasi juga sesungguhnya ini adalah doktrin Kristen atau ajaran Kristen yang bersumber pada Alkitab, yakni firman adalah kekal. Karena dikatakan dalam Yohanes bab 1, ia bersama Allah dan dia adalah Allah, dan ia menjadi manusia. Ia adalah anak tunggal Bapa yang menjadi manusia yang sempurna. Maka kita dapat mengatakan inkarnasi adalah satu misteri terbesar yang dilakukan oleh Tuhan. Lalu misteri ini tidak dapat dipahami hanya dengan logika atau pemikiran kita manusia biasa. Karena apa? Ini menyangkut pikiran dan tindakan bebas yang dilakukan oleh Tuhan. Maka pertanyaannya, apakah Tuhan menjadi manusia?
inkarnasi adalah suatu keharusan untuk menyelamatkan manusia? Apakah inkarnasi adalah suatu keharusan yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan manusia? Inkarnasi bukanlah sebuah keharusan atau keharusan yang absolut, keharusan yang mutlak. Karena Allah, dia dapat menyelamatkan manusia tanpa harus menjelma menjadi manusia, lahir dari perawan Maria. Allah bisa saja datang ke tengah-tengah dunia dengan memakai cara yang lain, tetapi justru dia tidak melakukannya. Saya ingat akan kata-kata Santo Montfort. Dia mengatakan Allah dapat saja melakukan cara lain untuk datang ke tengah-tengah manusia, ke tengah-tengah dunia, tapi dia tidak mau melakukannya. Justru dia mau menjelma menjadi manusia, hadir di tengah-tengah manusia, lahir dari seorang perawan Maria. Demikian inkarnasi, arti yang bisa dimaknai, bisa dimengerti. Baik Romo, terima kasih. Jawabannya sangat menarik. Kita melangkah ke pertanyaan yang kedua. Romo berangkat dari situ, dari penjelasan tentang inkarnasi tadi. Pertanyaan lanjutannya kemudian, apa alasan sehingga Allah mau menjadi seperti manusia, seperti kita saat ini? Terima kasih untuk pertanyaan yang juga sangat bagus. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui bahwa inkarnasi itu datang dari Allah, berasal dari Allah, dan ini adalah keputusan Allah, bukan keputusan manusia. Oleh karena itu, inkarnasi adalah cara yang paling tepat dan paling mulia yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Melalui inkarnasi secara sangat sempurna, Allah mampu menunjukkan atau dia menyatakan apa yang disebut dengan kebaikan, apa yang juga dia sebut dengan kasih, belas kasih, keadilan, kekuatan, dan juga kebijaksanaannya. Jadi bagi Allah, inkarnasi itu menjadi cara sempurna yang dia pakai untuk menyelamatkan manusia, tanpa harus dia mempertentangkan kasihnya dan juga keadilannya. Nah, inkarnasi juga itu mengembalikan harkat manusia, mengembalikan martabat manusia. Karena Allah tidak segan-segan juga mau mengambil kodrat manusia. Juga inkarnasi dipakai oleh Allah, dilakukan oleh Allah. Untuk apa? Untuk memperkuat iman kita, memperteguh pengharapan, dan memperdalam kasih. Itu maksud dan tujuan mengapa inkarnasi ini harus terjadi. Karena Allah sendiri dia hadir di tengah-tengah umatnya untuk menunjukkan itu, menguatkan beberapa hal tadi, iman, pengharapan, dan kasih kita. Dengan demikian, dia tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menunjukkan jalan. Allah menunjukkan jalan, cara secara langsung kepada kita untuk dapat hidup menurut kehendaknya. Supaya Anda dan saya, supaya kita semua dapat dituntun kepada keselamatan sejati, keselamatan abadi. Nah, menurut katekismus, kalau kita membaca dalam katekismus, itu ada 4 alasan inkarnasi. Yang pertama, untuk menyelamatkan kita dengan Allah. Menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan kita. Mendamaikan kita dengan Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, agar kita dapat mengenal kasih-Nya. Dalam Yohanes bab 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu kemudian yang ketiga, untuk apa? Menjadi contoh kekudusan bagi kita.
dalam Yohanes bab 15 ayat 12. Juga dalam 2 Petrus bab 1 ayat 4. Supaya apa? Supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi istilahnya agak bisa dikatakan demikian. Allah menjadi manusia, di situ dia melakukan apa yang disebut dengan pengosongan diri atau kenosis. Nah, ketika dia mengosongkan diri sekaligus juga dia mau mengilahikan kita manusia, mengangkat kita kembali masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Jadi dari semua tujuan ini ada 2 tujuan yang utama yang bisa kita garis bawah. Yang pertama, Allah berinkarnasi untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Lalu yang kedua, melalui misteri inkarnasi, maka apa yang kita sebut dengan kebaikan ditegakkan dan juga menunjukkan martabat manusia yang begitu tinggi. Karena Tuhan sendiri menjadi manusia dan mengambil sifat manusia dalam dirinya. Dengan ini manusia juga seharusnya kita sebagai manusia melihat Kristus dengan kerendahan hati dan mencoba dengan segenap kekuatan untuk berusaha hidup suci, hidup murni, hidup kudus seperti Kristus. Demikian yang bisa saya katakan tentang tujuan dari Allah yang berinkarnasi. Oke, baik Romo, penjelasannya itu tadi sangat luar biasa dan sangat bagus. Tapi muncul pertanyaan ketika Allah itu berinkarnasi, tentunya muncul pertanyaan dari kita umat manusia. Mengapa Allah harus memilih manusia? Bukankah dia tidak bisa melakukan mujizat-mujizat? Bukankah dia bukan Maha Agung, Maha Kuasa sehingga dapat dan juga tidak dapat membutuhkan manusia untuk berinkarnasi? Dan juga kenapa dia harus memilih manusia, yaitu memilih Maria? Oke, baik. Terima kasih, sebuah pertanyaan yang bagus dan juga barangkali tidak mudah juga untuk dijawab oleh setiap kita umat beriman Kristiani. Mengapa Allah memakai manusia untuk berinkarnasi? Saya mengerucutkan pertanyaan frater dengan mengatakan, mengapa Allah memilih seorang perawan dari Nazaret yang namanya Maria untuk berinkarnasi? Jawaban itu hanya ada dalam pikiran Allah. Jawaban yang sempurna hanya ada dalam pikiran Allah. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, di situ kita menemukan beberapa jawaban yang barangkali bisa menjelaskan mengapa Allah memilih Maria untuk berinkarnasi, untuk menjadi manusia, untuk menjelma dan menjadi serupa dengan kita. Yang pertama, kita bisa mengatakan karena Maria, wanita sederhana, wanita mulia dari Nazaret itu, ia memperoleh kasih karunia Allah dan penyertaan Tuhan. Itu dalam bahasa aslinya haire kikai pemen. Lalu bisa juga kita katakan, misalnya kita membaca dalam Lukas bab 1 ayat 28 dan juga ayat 30 nanti, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lalu juga dikatakan dalam teks Lukas itu, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi pertama, Maria mendapat kasih karunia dari Allah. Lalu yang kedua, karena Maria masih dalam kondisi perawan, tak tersentuh oleh siapapun, atau kita mengatakan belum ada seorang pun laki-laki
yang menyentuh dia. Dalam Lukas bab 1 ayat 27, di sana tertulis demikian. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jadi Maria ini perawan. Kemudian dalam Lukas bab 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Jadi melalui pertanyaan ini, sebetulnya Maria ingin mengetahui bagaimana Allah bekerja, bagaimana campur tangan ilahi, bagaimana intervensi dari Allah terhadap dirinya, atas dirinya. Jadi Maria juga ingin tahu bagaimana cara kerjanya Allah, sehingga kabar perkataan dari malaikat tadi betul-betul akan terlaksana. Kemudian yang ketiga, karena Maria adalah hamba Tuhan yang percaya pada perkataan dari Tuhan sendiri. Kita ingat, kita juga membaca dalam Lukas bab 1 ayat 38, apa yang tertulis di dalam Injil tersebut. Di sana dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan itu. Kemudian malaikat meninggalkan dia. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan yang dilontarkan tadi. Terima kasih. Oke, baik Romo, penjelasannya sangat luar biasa. Tapi muncul pertanyaan bagi saya dan juga mungkin bagi umat beriman. Bagaimana tanggapan manusia atas inkarnasi Allah itu? Demikian, Romo. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang juga sangat menarik dan menurut saya tidak mudah juga untuk dijawab. Tapi kita mencoba merefleksikan bagaimana tanggapan manusia atas tindakan Allah yang mau menjelma menjadi manusia melalui rahim seorang perawan, yakni Maria. Kita ingat, ini adalah tindakan Allah yang solider. Solidaritas Allah itu ditunjukkan dengan mengambil kodrat manusia, menjelma menjadi manusia dalam rahim Maria. Kita ingat dalam teks kitab suci Perjanjian Baru, Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11. Di sana dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Kita bertanya, apa arti Allah dalam hal ini Kristus mengosongkan diri? Artinya dia sudah sungguh-sungguh menanggalkan kealahannya itu dan menjadi manusia. Sekalipun Allah menanggalkan kemuliaan dia sebagai seorang yang maha tinggi dan kemudian menjadi manusia, dia tetap Allah. Dia tetap Allah. Tetapi dalam kondisinya sekarang dia menjadi sungguh-sungguh manusia. Nah, ini adalah wujud nyata Allah yang solider, mau menjadi seperti frater, mau menjadi seperti Anda dan saya dan kita semua. Nah, sikap Allah yang solider ini adalah undangan yang sangat bagus bagi kita umat Kristiani. Untuk apa? Untuk belajar seperti Kristus, belajar rendah hati. Karena dalam penjelmaan itu Allah telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, dan puncak dari pengosongan perendahan diri itu adalah di kayu salib. Dia mau mati menebus dosa-dosa kita manusia. Jadi undangan bagi saya, bagi Anda, bagi kita umat Kristiani untuk apa? Belajar rendah hati seperti Kristus. Sebagai manusia beriman Kristiani, kemudian di hadapan misteri agung ilahi ini, Allah yang berinkarnasi ini, kita semua mestinya melambungkan rasa syukur
yang besar, kepada Allah atas kasih Allah yang demikian besar bagi kita manusia. Tidak ada duanya kasih yang demikian besar selain kasih dari Allah yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia, dan itu puncaknya ada di atas kayu salib. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya Romo, baik. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam masa Prapaskah. Bagaimana tindakan umat Kristiani, bagaimana reaksi umat Kristiani ketika mendengar penjelasan Allah menjadi manusia itu? Kira-kira apa konkretnya solidaritas Allah itu sehingga manusia juga bisa solidar dengan sesamanya, terutama dalam masa-masa sulit pandemi sekarang ini. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan, juga lagi-lagi menarik untuk kita refleksikan. Jadi pertanyaannya, langkah konkret manusia atas tindakan Allah, atau tindakan konkret apa yang mesti ditunjukkan oleh umat Kristiani atas tindakan Allah yang sudah berinkarnasi, Allah yang sudah lebih dahulu solidar dengan kita manusia, terutama dalam masa sulit, masa di tengah-tengah pandemi, dan kita sungguh-sungguh berada dalam situasi yang tidak mudah. Apa yang mesti kita buat sebagai orang beriman Kristiani? Apakah kemudian lari dari situasi ini? Tidak bisa, karena situasi sulit ini selalu ada dalam hidup kita sebagai manusia. Dan pandemi COVID-19 ini salah satu dari sekian banyak problem, persoalan, penderitaan yang terjadi di tengah-tengah kita manusia, di tengah-tengah dunia. Nah, sikap Allah yang merendahkan diri menjadi manusia, lahir dari seorang perawan Maria tadi, hendaknya juga menjadi sikap kita, umat beriman Kristiani, persis di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Untuk apa? Untuk juga terus-menerus belajar melakukan pertobatan hati, pertobatan batin, membaharui diri. Barangkali saya boleh mengatakan pandemi COVID-19 ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita umat Kristiani untuk membaharui diri. Kalau sebelumnya saya dan Anda jarang ke gereja, jarang membaca kitab suci, bahkan tidak pernah lagi menyentuh kitab suci, jarang berdoa bersama sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah bangun tidur. Situasi sulit seperti ini itu mendorong kita sebagai umat beriman Kristiani untuk sadar bahwa hidup ini adalah sangat-sangat singkat. Di tengah-tengah kita, setiap hari kita menonton di televisi, membaca berita di koran dan majalah, begitu banyak orang menderita dan begitu banyak juga orang mati karena pandemi, karena COVID-19 ini. Nah, Allah yang berinkarnasi tadi itu juga undangan bagi kita umat Kristiani. Selain tadi saya katakan menunjukkan sikap solider seperti yang ditunjukkan Allah, kita solider juga dengan sesama yang ada di sekitar kita. Nah, pandemi COVID-19 ini mendorong, mendesak saya untuk keluar dari dalam diri saya, untuk pergi membantu mereka yang benar-benar menderita saat ini, yang nyawanya itu menjadi sangat-sangat terancam. Apa yang bisa kita buat? Cara yang paling sederhana, berdoa. Yang paling mudah yang kita lakukan, dari rumah kita bisa berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang menderita, yang sedang menghadapi ajalnya karena karena pandemi COVID-19 ini. Juga mungkin melalui pertolongan-pertolongan lain, para medis misalnya, para dokter, mereka melakukan berbagai macam upaya
Dan tugas pemerintah dalam hal ini sangat besar untuk membantu meringankan beban penderitaan manusia. Nah, sikap Allah yang solider tadi, Allah yang berinkarnasi tadi itu mendorong saya untuk juga seperti Allah yang sudah lebih dahulu berinkarnasi, dia solider menjadi manusia seperti kita. Sikap itu mendorong saya untuk juga seperti dia berani berempati. Seperti Allah berempati dengan kita, orang berdosa, mau menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita dengan menjelma menjadi manusia. Kita juga didorong untuk berempati terhadap saudara-saudari kita yang miskin, yang menderita, yang berkekurangan, yang lemah, yang sakit, untuk juga dibaharui, dipulihkan situasi dan kondisinya. Seperti Allah sudah memulihkan kondisi dosa-dosa kita dengan menjadikan kita manusia baru berkat salib dan kebangkitan. Demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih Romo atas sharing, atas refleksi yang telah dibagikan kepada kami. Refleksi yang telah dibagikan oleh Romo itu sangat bermanfaat bagi kami, dan tentunya juga sangat bermanfaat bagi umat Kristiani yang berada di Paroki Santa Maria dari Gunung Karmel ini. Besar harapannya kita benar-benar meneladani solider Allah yang menjadi manusia, agar kita juga menjadi pribadi yang solider, menjadi pribadi yang saling membantu dan saling menolong kepada sesama kita, terutama kepada saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, terutama dalam masa Prapaskah ini.